Ya, Oke. Bang. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah berkenan datang ke rumah pers ini. Rumah pers lah ya. Siang ini saya Erwin Atosmal Umar dan juga rekan saya Ainul Yakin, kami tim kuasa hukum Pola Perroben mendatangi Dewan Pers. Pertanyaannya, apa agenda dari kuasa hukum Pola Perroben untuk datang ke Dewan Pers? Ada 2 poin dalam audiensi kita hari ini. Yang pertama, hari ini kita beraudiensi tentang bagaimana seharusnya pers dan media merespon tentang data pribadi, terutama data pribadi yang spesifik, seperti data rekor medis. Dalam kasus klien itu aja yang pertama. Yang kedua, Dewan Pers menyambut baik tentang bahkan mengusulkan kepada tim kuasa hukum dan Mbak Paula untuk melakukan pengaduan terhadap media-media yang tanda kutip ini kurang bisa merespon data pribadi, bukan untuk melakukan punishment, tetapi sebagai bagian Dewan Pers merekomendasikan untuk melakukan pengaduan terhadap media-media yang karena ada beberapa media yang kurang aware, kurang menghargai tentang data pribadi. Maksudnya kurang menghargai data pribadi seperti apa? Soal bagaimana seharusnya data pribadi ditulis misalnya apakah apakah rekam medik bisa tidak untuk ditulis sebagai bagian dari kemerdekaan pers misalnya. Itu pertama. Apakah berita yang belum tentu kebenaran, misalnya dalam klien kami itu kan dalil dari pihak sebelah, itu belum tentu kebenaran, tapi kemudian bisa ditulis untuk ditulis oleh media yang informasinya melanggar data pribadi mereka. Kira-kira itu aja. Tapi rekaman suara berpengaruh itu seperti apa ya? Kok tiba-tiba ada gitu? Kalau itu tidak di luar itu. di luar dari agenda hari ini untuk soal-soal seperti itu. Lebih kepada ini aja, bagaimana pers bisa merespon data pribadi. Akan Dewan Pers mengatakan kok baru melaporkan hari ini. Tapi setidaknya ada pandangan yang positif memang pertemuan hari ini terhadap kemajuan pers. Ya, termasuk dengan salinan putusan pengadilan itu seperti tadi. Betul, salah satunya itu juga. Tapi itu yang mengupload kan media sosial dari Instagram ya, salah satu Instagram itu Bang. Ya, Itu gimana, kan Bang? tentu saja media kan punya kode etik. Dan misalnya pemberitaan yang berimbang, apakah sudah ada konfirmasi kepada pihak kami atau tidak. Tapi kan banyak bahwa media-media banyak menulis dengan satu perspektif, sehingga kemudian terjadi pemberitaan yang tidak berimbang terhadap kliennya. Tapi pihak pengadilannya dilaporkan juga nggak Pak? Kemarin sudah kami laporkan ke bawah, kemarin sudah KY sudah juga. Bang izin, jika keberatan terkait postingan draft putusan di IG, kenapa tidak melaporkan akun tersebut Bang, malah justru melaporkan ke Dewan Pers? Karena kan dia yang pertama kali memunculkan di media sosial, akhirnya para pers tahu hal tersebut. Iya, tapi itu satu hal, berarti memang ada beberapa langkah hukum yang kami lakukan. Tapi kami tentu berharap media adalah rekan kami, media adalah sahabat kami. Tentu kita harus berdiskusi dengan Dewan Pers bahwa langkah-langkah hukum apa yang harus kami lakukan. Tentu kalau yang lain tentu kita sedang memikirkan upaya-upaya hukumnya, tapi kami berharap bahwa kita semua rekan dan sahabat itu punya proses yang proses dialogis yang sesuai dengan aturan. Bang, sementara abang kan mungkin bisa menilainya dari pihak sana beritanya lebih banyak dibanding dari pihaknya Paula ya Bang. Itu sendiri kan kalau dari kita pribadi, karena Paulanya lebih banyak diam dibanding dari pihak sebelah. Itu gimana sih Bang maksudnya? Iya, tadi Dewan Pers juga memberikan rekomendasi juga bahwa memang seharusnya pihak kami cukup merespon yang positif.
tidak pasif, karena bagaimanapun media adalah rekan kita semua, pemberita atau kepentingan umum, kepentingan publik, ya harusnya mencoba melakukan klarifikasi. Bahkan seperti yang kami katakan, ada pemberitaan yang belum tentu kebenarannya, menyangkut data pribadi, itu oleh media. Tapi kemudian kami bisa jadi responnya kurang responsif, ya, sehingga kemudian itu penting menjadi pelajaran juga. Bang akan melaporkan juga nggak sih Bang nantinya Bang? Mungkin kapan Bang? Secepatnya sedang kami analisis tadi tentang sejauh mana tadi mana yang bisa masuk ranah Dewan Pers, mana yang tidak, sedang kami petakan. Nah, tentu kalau bisa kita ini prosesnya cuma proses Dewan Pers, tidak bisa bersambung ke upaya lain, meskipun tidak tutup kemungkinan. Untuk akun-akun sendiri Bang, yang akun-akun yang menyebarkan data-data tersebut, apakah akan segera dilaporkan atau gimana Bang? Iya, kami sedang akan mencoba memikirkan tentang langkah hukum. Tapi saat ini sudah diketahui belum sih Bang dari si penyebar data informasi pribadi tersebut, apalagi yang kemarin bisa ketahui isi draft dari putusan tersebut sempat bocor. Itu pasti kan ada yang menyebarkan ya Bang ya. Sementara isi putusan sendiri itu cuma dimiliki oleh 3 dari hakim, pemohon dan termohon Bang. Iya, itu kami tidak tahu. Makanya kemarin kami melaporkan ke Bawas, biarkan Bawas melakukan investigasi dan kemudian menemukan siapa sebenarnya aktor di balik ini. Apakah Abang sampai dengan saat ini sudah ada maksudnya informasi dari Bawas sendiri perihal tersebut? Sedang proses, karena baru kami laporkan beberapa hari yang lalu. Kita tunggu saja perkembangannya, kita tunggu sama-sama. Berarti kalau untuk hasil hari ini mungkin kedepannya akan ada langkah ke depan seperti apa Mas? Step selanjutnya. Ya, mungkin paling cepat itu pengaduan. Dewan Pers mengatakan bahwa ada beberapa langkah yang bisa diambil, misalkan apakah ada siaran pers dari Dewan Pers terkait data pribadi atau memang ada pengaduan. Nah, itu sedang kami pertimbangkan. Bang, ini kan jika segera dilaporkan ke kepolisian kan dari polisi sendiri kan memiliki tim cyber sendiri Bang untuk mencari siapa dari pelaku tersebut. Kenapa tidak segera langsung dilaporkan Bang? Ini sedang kita petakan, sedang kita pelajari. Ya. Jadi kita lebih fokus saja pembicaraan hari ini adalah agenda kita ke Dewan Pers terkait dengan persoalan-persoalan lain nanti akan kita pertimbangkan lebih lanjut dan mungkin bisa saja nanti kami juga akan memberikan info terkait langkah-langkah apa yang akan kita lakukan ke rekan-rekan media, mungkin itu. Bang, mungkin ketidakhadiran Kak Paula hari ini mungkin seperti apa Bang? Kan karena sebelumnya waktu ke KAI aja datang dan mungkin hari ini kenapa tidak hadir gitu Bang untuk waktunya kasih kita mencoba audiensi, tapi kemudian dapatnya sangat mepet hari ini, sehingga kemudian ya ini soal teknikal aja ya. Tapi mungkin dalam waktu dekat pengaduan Pak Kapolda akan datang, kami akan memberikan informasi. Besok akan jadi ke KPAI Bang? Besok KPAI ini infonya? Info dari Ibu Siti, salah satu kuasa hukum juga, besok akan ke KPAI. KPAI apa Komnas Perempuan? Oh, Komnas Perempuan. Nah, Korean ini besok Insya Allah. Final besok ya. Bang, tadi bawa bukti apa mungkin yang ditunjukkan ke pihak Dewan Pers? Iya, pemberitaan media yang sangat tendensius, makan cenderung menghakimi. Dalam bentuk link atau di print. Dari pihak Dewan Pers dalam hal ini kan bisa langsung membuka berita-berita yang kita sebutkan tadi itu kan sampai hari ini kan masih berseliweran gitu, dan artinya Dewan Pers juga bisa langsung mengakses berita-berita tersebut